Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang gambar 3 dimensi pintu tunggal ya. Nah, ini adalah pintu tunggal. Ya, teman-teman perhatikan terdiri dari daun pintu dan kusen. Daun pintu yang warna hijau dan kusen adalah gawangnya. Jika teman-teman perhatikan pintu tunggal ini, kusennya berbentuk seperti huruf N ya. Jadi di sebelah kanan vertikal, di atas yang horizontal ya, yang warna ungu itu ya. Nah, yang di sebelah kiri vertikal. Di bawah itu tidak ada kusen ya. Pada pintu di bawah tidak ada kusen. Ya, jadi daun pintunya langsung nempel sama tanah atau sama lantai ya. Seperti itu. Ya, nempel paling tidak bukan nempel plek ya. Tapi ada jarak sekitar 1 cm dari lantai. Untuk daun pintu ya. Nah, jadi perhatikan ya. Kusen ini kalau dari depan seperti ini ya. Nah, itu ukuran kusennya, perhatikan dari garis kanan kusen, kanan dan kiri 6 cm ya. Kusen sebelah kiri sama ya, dari kanan ke kiri ketebalan kusennya 6 cm. Di atas sama ya, ketebalan kusennya atas bawah 6 cm ya. Nah, sedangkan bagian dalamnya seperti ini ya, dari depan ke belakang itu 12 cm. Oke, langsung saja. Jadi kusen pintu tunggal itu terdiri dari 3 bagian secara umum seperti ini teman-teman ya. Tentunya banyak sekali model pintu ya. Banyak sekali model pintu yang menentukan banyaknya bagian. Tapi bagian utama daripada pintu itu ya hanya kusen dan daun pintu. Bagian utama daripada pintu tunggal, kusen dan daun pintu. Hanya saja daun pintunya di sini punya variasi, punya model ya. Kita pakai model yang sederhana saja, yaitu bingkai sebelah luar dan di tengah ada kotak seperti itu ya. Oke. Nah, ini dia kusennya teman-teman ya. Jadi di bagian bawah tidak ada kusen. Yang ada di atas, kanan dan kiri ya. Kemudian pintunya terdiri dari bingkai pintu sebelah samping ya, keliling berbentuk kotak seperti itu. Dan di tengahnya ini ditempati oleh kotak kecil seperti ini. Oke teman-teman, saya buka data saya pada My Dokumen. Ini file AutoCAD ya, latihan gambar 3 dimensi. Saya klik 2 kali atau saya double klik, maka dia menyala seperti itu ya. Nah, ini dia. Nah teman-teman, sebelumnya kita sudah membuat jendela tunggal, jendela ganda 3 dimensi ya. Jadi jendela tunggal 2 dimensinya ini, 3 dimensinya ini. Jendela ganda 2 dimensinya yang di bawah dan 3 dimensinya yang ini ya. Dan sekarang kita akan menggambar 3 dimensi untuk pintu tunggal. Ya, ini adalah pintu tunggal. Kita akan membuat gambar 3 dimensinya. Oke teman-teman, sebelumnya sebagai pemberitahuan ya. Ingat, ini harus diingat ya. Bahwa yang pertama view kita. Ya, view AutoCAD kita. Pandangan AutoCAD kita saat ini berada pada pandangan ya SE isometrik yang ini ya. Jadi saat ini kita berada pada pandangan SE isometrik. Itu pertama yang harus diketahui. Kedua, sumbu kita. Sumbu XYZ-nya ya, UCS-nya ya. UCS-nya berada pada UCS World, lambang globe bola dunia ya, atau UCS normal. Jadi view-nya
QSE isometrik, ya. UCS-nya world, ya, atau sumbunya normal. Nah, kemudian visual style yang paling bawah kita berada pada visual style 2D wireframe. Oke. Selanjutnya, view ini akan kita rubah ke view top. Ya, view-nya daripada layar AutoCAD kita rubah ke pandangan atas, yaitu view top yang ini ya. View normal gambar 2 dimensi. Ya, jadi klik view top seperti ini. Ya, pada view klik top. Maka ini adalah pandangan normal 2 dimensi ya. Anda perhatikan sudutnya itu sumbunya, sumbu Y ke arah atas, sumbu X ke arah kanan ya. Jadi kita berada pada pandangan view top sekarang ini. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah pintu tunggal ya. Perhatikan yang coklat tua. Ya, dari sini naik ke atas. Belok ke kanan. Ke kiri ya. Turun ke bawah. Ya, dari sini naik ke atas. Belok ke kiri. Turun ke bawah. Nah, itu adalah kusen yang coklat tua ya. Itu adalah kusen. Yang coklat tua itu adalah kusen. Ada di sebelah kanan, ada di atas, dan ada di sebelah kiri. Tapi di bawah tidak ada. Di bawah tidak ada kusen, ingat itu ya. Ukuran kusen dari garis terluar ke garis tengah atau ukuran dari garis ini ke garis ini 6 cm. Sebelah kiri sama ya, dari garis dalam ke garis luar 6 cm. Di atas, dari garis atas ke garis bawah ini 6 cm. Di bawah 0, tidak ada. Yaitu tidak ada kusen ya. Oke, seperti itu. Kemudian di dalamnya yang coklat muda itu adalah daun pintu. Terdiri dari yang kotak yang kotak di luar ini adalah bingkai ya. Kemudian yang di dalam adalah bagian dalam daripada daun pintu. Ini teman-teman paham ya? Oke, teman-teman perhatikan lagi. Untuk kusen yang coklat tua itu terdiri dari 2 kotak ya. Tersusun atas 2 kotak. Kotak yang pertama adalah lingkaran adalah kotak terluar. Perhatikan garis putus-putus itu. Ya, dari atas sampai ke bawah itu adalah kotak terluar. Ya. Kotak yang kedua adalah kotak yang di dalam ini, perhatikan ya, yang di dalam ini. Ya, yaitu kotak dalam bagian dalam kusen. Dan ini adalah kotak bagian luar kusen. Kotak bagian luar kusen, kotak bagian dalam kusen. Kotak bagian luar kusen, kotak bagian dalam kusen. Oke. Kemudian bingkai daripada daun pintu. Kotak terluar bingkai, kotak terdalam bingkai. Kotak terluar bingkai, kotak terdalam bingkai. Bingkai pintu terdiri dari 2 kotak. Kotak tengah ini atau kotak dalam kusen ini juga berfungsi sebagai kotak terluar daripada bingkai pintu. Kemudian ada satu lagi kotak di dalam sebagai kotak bagian dalam daripada bingkai. Sedangkan bagian dalam pintu
adalah kotak dalam itu sendiri. Bagian dalam pintu adalah kotak dalam itu sendiri. Untuk membuatnya, kita membuat menggunakan rektang pada tab draw. Jadi kotak-kotak itu pada tab draw kita menggunakan rektang ya. Oke, klik tab draw, kemudian klik rektang. Kemudian pada kusen itu klik pojok kiri atas lambang endpoint bagian luar ya. Jadi bagian luar ini ya, pojok kiri atas seperti itu. Tarik ke bawah, pojok kanan bawah. Ya, di sini pojok kanan bawah ya. Lambang endpoint, klik di situ. Nah, ini dia hasilnya ya. Kemudian bagian dalam kusen, klik draw di atas, klik rektang. Klik draw di atas, klik rektang. Kemudian klik pojok bagian dalam sebelah kiri atas kusen, lambang endpoint. Tarik ke kanan bawah secara diagonal. Ya, bagian dalam itu adalah yang sebelah sini ya. Nah, itu dia bagian dalam. Jadi, antara dua kotak ini, kotak dalam dan kotak luar, sisi sebelah kanan, jarak garis sebelah kanan 6 cm, jarak garis sebelah kiri antar garis juga 6 cm, garis luar dan garis dalam 6 cm, sebelah kanan garis luar dan garis dalam jaraknya 6 cm, sebelah atas ya, bagian atas garis luar dan garis dalam 6 cm, sedangkan pada bagian bawah mereka sejajar. Pada bagian bawah mereka sejajar. Antara kotak luar dan kotak dalam, pada bagian bawah sejajar ya. Nah, itu sejajar garisnya pada bagian bawah antara kotak luar dengan kotak dalam. Sedangkan sebelah kanan antar garis jaraknya 6 cm. Sebelah kiri antar garis jaraknya 6 cm. Sebelah atas antar garis kedua kotak itu 6 cm juga. Bagian bawah sejajar sama rata. Ya, tumpang tindih. Oke. Kemudian kita akan membuat lagi satu kotak di tengah seperti ini ya. Yaitu untuk batas bingkai. Klik draw di atas, klik rektang. Klik draw di atas, klik rektang. Klik pojok kiri atas bagian dalam daripada bingkai, lambang endpoint. Tarik ke bawah secara diagonal seperti ini. Klik pojok kanan bawah, lambang endpoint bagian dalam daripada bingkai. Ini dia hasilnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengcopy dua kotak kusen, kemudian kotak dalam untuk bingkai dan bagian dalam pintu ya. Mengkopinya menggunakan ikon copy pada tab modify. Oke teman-teman. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik ikon copy atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya. Ya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali, jika selesai enter atau escape. Nyalakan ortho ya untuk copy tegak lurus. Nah, jadi langkah pertama ortonya dihidupkan untuk copy tegak lurus. Setelah ortho hidup, sentuh kotak terluar daripada kusen, kemudian klik. Sentuh kotak terdalam daripada kusen, kemudian klik. Jadi kotak luar dan kotak dalam kusen ya. Kemudian setelah diklik kedua kotak daripada kusen, klik modify di atas. Kemudian klik copy. Kemudian klik lagi garis kotaknya. Tarik ke atas. Ya, ini garisnya tegak lurus karena ortonya hidup ya. Klik di atas seperti itu.
enter 1 kali. Nah, itu dia ya, kotak luar dan kotak dalam kusen. Sebelah kanan mereka berjarak ya. Ada 2 garis kanan dan kiri, jarak 6 cm. Sebelah kiri ada 2 garis ya, jarak 6 cm antara keduanya. Di atas, garis atas dan garis bawah ini ya, jarak 6 cm. Sedangkan di bawah mereka tumpang tindih ya. Mereka tumpang tindih atau tidak ada jarak. Saling menempel satu sama lain. Oke. Selanjutnya kita akan mengcopy 2 kotak bingkai pintu. Kotak bingkai pintu yang paling luar adalah kotak kusen dalam ya. Kotak bingkai pintu paling luar adalah kotak kusen dalam yang ini. Oke. Disentuh kotak kusen dalam atau kotak bingkai terluar ya. Kemudian diklik. Oke. Kemudian kotak yang di dalam ini disentuh dan diklik. Jadi 2 kotak itu ya. Oke, kotak kusen bagian dalam atau kotak bingkai terluar dan kotak satu yang ada di dalam itu yaitu batas bagian dalam daripada bingkai. Oke teman-teman, perhatikan ya. Saya ulangi untuk bingkai. Kotak terdalam daripada kusen tadi itu sama saja dengan kotak terluar daripada bingkai pintu tunggal ya. Jadi klik kotak terluar daripada bingkai pintu atau daun pintu atau kotak terdalam daripada kusen tadi ini ya, disentuh. Setelah dia menyala diklik ya, seperti itu. Kemudian garis yang di dalam ini ada kotak satu lagi ya, disentuh dan diklik. Jadi 2 kotak itu untuk bingkai. Setelah diklik kedua kotak, klik modify di atas. Kemudian klik copy. Kemudian klik lagi garis kotaknya. Tarik ke atas ini ya. Nah, klik di situ, enter 1 kali. Oke. Kemudian kotak yang di dalam ya. Kotak yang di dalam disentuh lagi, yaitu kotak yang bagian dalam bingkai tadi ya. Nah, disentuh dan diklik lagi. 1 kotak saja, yaitu kotak dalam bingkai tadi itu ya, diklik lagi. Oke. Kemudian klik modify di atas. Klik copy. Klik lagi garis kotaknya. Tarik ke atas seperti ini ya. Oke. Taruh di situ, klik di situ. Enter 1 kali untuk mengakhiri copy. Nah, ini adalah kotak kusen, 2 kotak ya, luar dan dalam. Kotak bingkai ada 2, luar dan dalam. Kotak bagian dalam pintu 1 saja. Setelah ketiga kotak ini, ketiga bagian pintu ini sudah kita bagi seperti ini, pandangan AutoCAD kita, view kita, kembalikan ke view SE isometrik ya. View kita, kembalikan ke view SE isometrik. Klik view SE isometrik. Nah, seperti ini ya pandangan SE isometrik ya. Ingat sumbunya ini normal ya. Ciri-cirinya Z ada di atas, Y ada di sana, dan X ada di sini. Itu pandangan view isometrik. SE isometrik. Ya. Oke, UCS-nya world ya, masih normal seperti itu. Oke, selanjutnya saya pergi ke project saya.
Proyek kita ya, pintu tunggal 3 dimensi. Diawali oleh kusen, bingkai, dan bagian dalam daun pintu. Bingkai pintu, bagian dalam daun pintu. Kemudian kusen, bingkai pintu, dan bagian dalam pintu ini akan kita ekstrud ya, atau kita jadikan objek 3 dimensi. Yang pertama adalah bagian dalam pintu ini ya, ketebalannya 2 cm ya, dari atas ke bawah ketebalannya 2 cm. Ya, kita menggunakan extrude pada tab modeling. Menggunakan extrude pada tab modeling ya. Oke, kita awali dengan bingkai dulu, bagian dalam ya, bagian dalam pintu. Kotak ini akan kita extrude menggunakan extrude pada tab modeling dengan nilai ketinggian 2 cm. Extrude untuk membuat objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi. Menggunakan ukuran ya. Klik icon extrude pada tab modeling. Klik satu kotak bagian dalam pintu ya. Kotak itu objek solid 2 dimensi. Lalu enter 1 kali. Setelah enter langsung tarik ke atas atau ke bawah. Masukkan nilai 2, enter 1 kali. Jadi setelah enter itu langsung bisa ditarik ya, karena satu objek. Pada tab modeling, klik extrude. Kemudian klik kotak bagian dalam pintu ini, sentuh garisnya dan klik. Atau blok hijau seperti ini dari kanan ke kiri. Kemudian enter 1 kali. Nah, langsung bisa ditarik ya, karena satu objek. Masukkan nilai 2. Masukkan nilai 2 ya, lalu enter 1 kali. Nah, dia sekarang telah menjadi objek 3 dimensi. Pada visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, pada visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe visual style. Selanjutnya bingkai. Ya, bingkai ini ada 2 kotak di luar dan kotak di dalam. Kita extrude lagi ya. Pada tab modeling, kita extrude lagi kedua kotak bingkai ini dengan nilai extrude 4. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian kliklah 2 kotak daripada bingkai, objek solid 2 dimensi. Enter 1 kali. Karena itu 2 kotak, maka setelah enter, klik lagi objeknya. Baru tarik ke atas atau ke bawah. Masukkan nilai 4, lalu enter 1 kali. Oke, perhatikan untuk 2 kotak bingkai ini. Pada tab modeling, klik icon extrude. Kemudian sentuh kotak luar, klik. Sentuh kotak dalam, klik ya, klik kiri atau blok hijau seperti ini dari kanan ke kiri. Lalu enter 1 kali. Lalu klik garisnya sebelah mana saja, yang penting diklik garisnya, tarik ke atas seperti ini. Masukkan nilai 4. Masukkan nilai 4 ya, lalu enter 1 kali. Itu dia hasilnya ya. Jadi pada visual style, kalau saya klik realistic visual style bola biru, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Gambar kerja ya. Selanjutnya kita akan mengekstrud kusen pintu. Ya, terdiri dari 2 kotak, kotak luar dan kotak dalam. Ya. Kalau kusen ini bagian bawah itu antara kotak luar dengan kotak dalam garisnya tumpang tindih ya.
atau segaris, saling tumpang tindih pada bagian bawah. Pada bagian lain tidak ya, kanan kiri dan atas tidak memiliki jarak ya antar kedua garis kotak itu. Kita extrude lagi ya, menggunakan extrude pada tab modeling untuk kedua kotak kusen. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik dua kotak daripada kusen, yaitu objek solid 2 dimensi itu ya, dua kotak ya. Kemudian enter 1 kali. Karena dua objek, maka setelah enter, klik lagi objeknya. Baru tarik ke atas ataupun ke bawah. Masukkan nilai 12. Lalu enter 1 kali. Perhatikan. Pada tab modeling, saya klik extrude. Kemudian saya sentuh kotak terluar dan saya klik. Saya sentuh garis kotak terdalam dan saya klik daripada kusen ini. Atau klik dari kanan ke kiri seperti ini ya, blok hijau. Oke. Setelah itu enter 1 kali. Setelah itu klik garisnya yang mana saja bebas. Tarik ke atas. Masukkan nilai 12. Lalu enter 1 kali. Itu hasilnya. Ini adalah kotak luar. Dan ini adalah kotak dalam. Kotak luar, kotak dalam. Telah menjadi objek 3 dimensi ya. Pada visual style, saya klik bola biru, realistic visual style. Seperti ini hasilnya. Kusen, bingkai, pintu, daun pintu bagian dalam. Pada visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke. Selanjutnya, Anda perhatikan kusennya itu berlubang ya. Dia berlubang bagian tengah dan di bawah juga kosong ya, tidak ada kusen bagian bawah. Ya, pada bingkai dia berlubang di tengah. Sedangkan bagian dalam pintu polos ya, tidak ada apa-apa. Hanya kotak seperti itu saja. Jadi kita akan melubangi kusen dan melubangi bingkai. Untuk melubanginya, menggunakan subtract pada tab modeling. Menggunakan subtract pada tab modeling. Oke. Ingat, kita akan melubangi bingkai dulu ya. Bingkai itu ada dua kotak. Kotak luar dan kotak dalam. Kotak luar dan kotak dalam. Oke. Subtract berfungsi untuk melubangi objek 3 dimensi dengan acuan objek 3 dimensi yang lain. Caranya, klik icon subtract pada tab modeling. Klik atau blok objek 3 dimensi yang akan disubtract atau yang akan dilubangi, yaitu objek besar atau kotak luar. Kemudian enter 1 kali. Kemudian klik lagi objek 3 dimensi yang menjadi acuan lubang atau kotak dalam atau objek yang kecil. Lalu enter 1 kali ya. Selesai. Oke, perhatikan. Pada tab modeling, klik icon subtract. Kemudian pada bingkai ini klik kotak yang disentuh, kotak yang di luar dan klik. Enter 1 kali. Kemudian sentuh dan klik kotak yang di dalam. Enter 1 kali. Selesai. Pada visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style, maka dia telah berlubang ya. Seperti itu. Visual style, saya kembali lagi ke gambar kerja 2D wireframe. Selanjutnya saya akan melubangi kusen. Kusen, ya, kotak luar dan kotak dalam. Kotak luar dan kotak dalam. Kotak luar akan dilubangi dengan acuan kotak dalam. Nah, ini dia subtract ya.
klik icon subtract pada tab modeling, kemudian klik objek 3 dimensi yang akan dilubangi, yaitu objek besar atau kotak luar. Kemudian enter 1 kali. Kemudian klik objek 3 dimensi yang menjadi acuan lubang atau objek kecil bagian dalam, yaitu kotak dalam. Enter lagi 1 kali. Selesai. Pada tab modeling, klik icon subtract. Pada tab modeling, klik icon subtract. Kemudian klik kotak luar daripada kusen. Sentuh dan klik garis kotak luar. Enter 1 kali. Kemudian sentuh dan klik kotak dalam. Enter 1 kali. Maka dia berlubang seperti ini ya. Dan bagian bawahnya terputus ya. Kenapa? Karena garisnya tumpang tindih. Karena garisnya tumpang tindih maka tidak ada di sini loss ya. Kalau garisnya tidak tumpang tindih nanti akan ada objek lagi, itu salah. Garisnya harus tumpang tindih seperti ini ya. Sehingga ketika disubtrak maka tidak ada garis atau dia terputus ya, seperti itu. Pada visual style kalau saya klik 2D wire realistic visual style bola biru, hasilnya seperti ini. Oke, pada visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Selanjutnya teman-teman perhatikan di atas ini adalah layer. Di atas ini adalah layer yang gambar lampu gembok putih panjang, ini layer ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layer seperti ini. Di sini ada layer kusen pintu jendela. Dan ada layar untuk daun pintu jendela. Kusen masuk ke layar kusen. Dua daun pintu ini yaitu bingkai dan bagian dalam pintu masuk ke layar daun pintu ya. Teman-teman, kita klik ya atau kita blok dulu kusen ya. Kemudian kita masukkan ke layar kusen. Tapi sebelum teman-teman mengeblok kusen 3 dimensi, tekan dulu tombol escape berkali-kali pada keyboard. Jadi tekan dulu tombol escape beberapa kali pada keyboard. Ya, tujuannya untuk memastikan tidak ada objek lain yang terblok atau tidak ada perintah yang sedang aktif. Tinggal tekan escape beberapa kali saja, 1 atau 2 kali atau 3 kali pada keyboard ya. Setelah tekan escape, bloklah, klik atau blok kusen saja. Setelah kusen saja diblok, pada layar di atas, klik anak panahnya. Muncul daftar layar seperti ini. Klik layar kusen pintu jendela atau kusen PJ. Oke, maka kusen ini masuk ke layar kusen PJ di atas ya. Tekan tombol escape pada keyboard 1 atau beberapa kali untuk membatalkan blok. Selanjutnya kliklah atau bloklah setelah tekan escape beberapa kali. Klik atau blok bingkai pintu dan bagian dalam pintu. Kedua ini diblok ya. Bingkai pintu dan bagian dalam pintu. Setelah diblok keduanya, pada layar di atas, klik anak panahnya. Muncul daftar layar kan? Klik layar daun PJ atau daun pintu jendela. Klik layar daun PJ. Maka kedua bagian pintu ini masuk ke dalam layar daun PJ. Tekan tombol escape 1 atau beberapa kali pada keyboard untuk membatalkan blok. Oke, begini teman-teman ya, sampai sini dulu. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Selanjutnya lihat video berikutnya ya. Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman.